Jokowi akan diseret. Eyang yang satu ini, kalau Eyang Putri bikin geger itu sudah dari kemarin. Tapi Eyang Kakung ini nggak mau kalah. Bahkan dia ini seakan-akan ingin lebih kejam daripada Bung Rocky Gerung. Dia coba untuk mengomentari, tapi dulu tuh padahal saya ngefans banget. Waktu beliau ini 20-30 tahun lebih muda. Tapi ya Allah, semoga nanti nggak jadi orang tua seperti beliau. Yang Amin Rais baru saja berkomentar bahwa Jokowi ini harus diadili. Dan jika tidak diadili, maka people power akan turun. Maka untuk menghindari itu, dia harus dijadikan tahanan kota. Kota Solo atau kota Jakarta. Sekota ya yang. Halo Lezikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Para tokoh politik ini ternyata nggak kalah lucu dibandingkan para stand up komedian. Bahkan yang paling lucu sekalipun. Kita akan coba bahas apa yang dilakukan oleh Eyang Amin Rais ini dan bagaimana kita harus menyikapinya. Sebagai saya generasi agak muda, maksudnya udah mulai tua. Generasi muda dan generasi yang lebih muda lagi. Oke. Pak Amin Rais, Eyang Amin Rais baru aja membuat konten dan komentarnya kurang lebih sama ya kayak tuntutan netizen di media sosial ya, yang dimana menurut dia kayak Pak Jokowi ini harus segera diadili, terutama menurut dia karena sudah beberapa kali dan banyak kebijakan di jabatannya dia yang sebelumnya ini menyusahkan kabinet Pak Prabowo yang sekarang gitu. Nah, selain itu menurut Eyang juga, nah Pak Jokowi ini sebagai presiden ke-7 harus segera diadili karena kalau tidak ya kan akan muncul gerakan massa atau people power, ya kan? Nah, makanya disarankan untuk yaudah Pak Jokowi ini harus ditahan aja biar nggak kemana-mana karena takutnya kabur. Oh iya, gitu. takutnya kabur ya. Yang pertama itu adalah saat orang itu mengatakan, ini netizen ini sudah meminta Jokowi untuk diadili. Netizen yang mana? Atau misalkan lagi demo, rakyat sudah muak. Rakyat yang mana? Ya kan? Saat Eyang Amin Rais ini bilang bahwa ini harus people power nih. Which people yang mana gitu loh. Nah, saya ingin katakan seperti ini karena di era sosial media, itu mudah sekali kita mengatasnamakan atau memberikan predikat, label kepada beberapa gelintir orang yang ini sebenarnya nggak mewakili kelompok yang lebih besar gitu loh. Ini hanya segelintir orang yang nggak puas. Kalau memang mau disurvei, ya ayo kita lakukan survei. Tapi saya yakin orang-orang yang mencurigai Pak Jokowi ini melakukan kejahatan apapun itu sehingga pantas untuk diadili, fufu-fafa, yang dianggap sebagai Gibran dan kerjaannya cuma ikut-ikut Pak Prabowo kesana kemari dan pencitraan, ini cuma sedikit. Lebih banyak orang yang merasa bahwa Pak Prabowo memerintah dengan sempurna, baik ya. Gibran pun juga demikian. Pak Jokowi ini sudah melakukan tugasnya. Kalaupun ada kesalahan, kayak kemarin Pak LBP bilang bansos ini setengahnya tidak sesuai target. Nah, yang disalahin jangan yang ngasih bansos, salahin adalah orang-orang di lapangan ini yang mengkorupsi gitu loh. Tapi langsung dipelintir tuh kan Pak Jokowi untuk pencitraan. Mana kau ini? Nah, jadi kalau boleh saya katakan di sini, Eyang Amin Rais ini kayaknya perlu untuk, beliau ini kayaknya nggak punya teman ngobrol yang sama kayak yang Megawati gitu loh. Nggak punya teman ngobrol yang akhirnya bisa memberikan masukan yang tepat, tertoksifikasi dengan hal-hal yang buruk, sehingga ya sama kayak kita tahu kan kalau Eyang jarang dikunjungi cucunya itu, saya nggak bilang mereka berdua ya, itu kan jadi pikirannya negatif terus gitu loh. Nah, ini kalau menurut saya, dugaan saya yang terjadi. Jadi apakah Pak Jokowi pantas untuk diadili? Saya bilang nggak. Tapi kalau memang ini bisa membuktikan bahwa dia ini memang nggak bersalah, silakan monggo diadili. Nggak ada yang salah. Tahanan kota, ya tadi itu. Satu, penahanan itu dilakukan jika ternyata memang ditakutkan akan kabur. Kedua, jika ditakutkan akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, ditakutkan mengulangi kejahatannya lagi. Ini tiga ini kan nggak mungkin. Pak Jokowi kabur itu apa nggak? Kan di depan banyak fans-fansnya yang nungguin itu tadi. Dan kalaupun kabur, mau kabur kemana? Anaknya di Indonesia jadi wakil presiden. Jadi kalau saya kira masalah nggak menepati janji itu malah harus kita cari orang yang katanya mau jalan kaki dari Solo ke Jakarta dulu. Nggak tahu ya? Nah, siapa ya? Inisialnya A dan R. Ya, kalian cari. Kalian ini para milenial dan Gen Z ini kayaknya nggak mengikuti berita jadul gitu loh. Ada yang kaulnya digantung di Monas, jalan kaki dari Jogja ke Solo, Jogja.
Eyang itu Jogja ya, ngapunten yang saya pikir Solo sama kayak Pak Jokowi. Nah tapi singkat cerita di sini adalah itu terlalu berlebihan. Tapi kalaupun memang diperlukan, silahkan monggo Pak Jokowi diadili. Tapi kembali lagi di sini, orang-orang yang mendalilkan harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti, ya gimana caranya? Oke, tapi banyak juga netizen yang menilai sosok Amin Rais ini semakin berani seperti Pak Rocky mengkritik Pak Jokowi dan mungkin ada juga untuk Pak Prabowo sedikit ya. Begitu vokal gitu. Yang pertama adalah fenomena di sosial media. Kalau kita berkomentar, kita itu biasanya lihat komentar orang lain. Misalkan ada sebuah kejadian nih, seorang orang tua yang memukul anaknya. Terus kemudian ada yang bilang, dasar bapak bi. Kita yang melihat berpikiran, wah dasar bapak bi. Pas mau komen, lihat orang sudah nulis bapak bi. Aduh, kalau sama rasanya kok nggak kreatif. Dasar bapak baj. Nah, tulislah dasar bapak baj. Pas kita orang lain mau komen lagi, lihat udah baj. Oh, dasar bapak tol. Terus saja seperti itu. Jadi perlombaan kejam-kejaman. Nah inilah yang terjadi dalam sosial media. Ini pula fenomena yang saya duga terjadi pada Eyang Amin Rais. Lihatlah dia Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung ngomong seperti itu. Kemudian dia ngomong lah dengan berusaha lebih sadis lagi. Mengatakan hal-hal yang ya kalau saya bilang kurang pantas untuk seorang pensiunan ketua MPR, mantan ketua MPR. Dan ya seseorang yang dulu itu dianggap cendekia bangsa gitu. Itu. Dan yang saya sayangkan lagi di sini adalah people power. Eyang Amin Rais. Ayo, kalau sampai people power turun, saya deh yang gantiin untuk jalan dari Jogja ke Jakarta. Karena saya yakin people power itu nggak akan turun. Kenapa? Karena people power yang dulu itu bisa turun, dugaan saya, adalah karena Pak Harto ini digulingkan oleh CIA. Ada cawe-cawe dari USA. Sehingga people power itu bisa terjadi. Kalau sekarang, karena juga orang-orang ini nggak protes dengan kondisi yang ada sekarang ini. Jadi kalau saya katakan ini jauh dari hal itu tadi. Tapi saya memang katakan bahwa keinginan untuk makar, untuk menurunkan presiden itu bisa saja muncul secara sporadis. Ya mungkin seperti yang ditimbulkan karena penggunaan sosial media yang mulai nggak sehat seperti sekarang ini. Ya, sampun sepuh, sampun kata mirsani. TikTok kan ya pasti yang ditonton ya. Ya, kalau X tulisannya kecil-kecil bang. Nah, tapi Eyang ini juga sempat mengutip, ini tolong dibenarkan ya kalau salah. Soalnya sempat kemarin saya cari juga tentang pencalonan nama Pak Jokowi di OSIS RP, ya kan? Iya, OSIS RP lagi dibahas. Tapi Eyang ini justru membahas tentang Pak Jokowi ini yang masuk OSIS RP menurut Mas Dili. Lah ya nggak usah dibahas OSIS RP aja akhirnya membatalkan. Dan ya kalau saya bilang mungkin nyesel juga kali ya. OSIS RP ini kan memang udah jangan dipercayalah kalau itu. Karena itu tadi kalau memang iya ya udah silakan diadili, monggo. Silakan diseret. Mungkin bisa jadi judul nih biar yang nonton banyak. Jokowi akan diseret. Nah, tapi enggak akan. Kalau dari kan ini yang Amin Rais ini bukan sekali dua kali ya mengkritik Pak Jokowi begitu kerasnya gitu. Cuman sebagai saya yang nggak ngikutin politik jadul, sebenarnya apa alas dibalik alas yang Amin Rais yang begitu keras mengkritik Pak Jokowi? Post power syndrome karena dia dulu merasa berhasil nurunin Pak Harto, merasa berhasil nurunin Gus Dur, terus sekarang dia merasa masih cukup muda kali ya, bisa nurunin Jokowi, ternyata nggak berhasil. Mungkin sekarang berusaha untuk nurunin Fufufafa. Menurutnya kan Gibran Fufufafa, walaupun saya nggak yakin. Coba kalau saya salah tulis yang benar yang apa? Mohon maaf kalau saya salah ya. Tapi tidak ada masalah secara politik ataupun track record mungkin Pak yang Amin Rais ini bermasalah sama Pak Jokowi atau mungkin ada hard feeling apa Pak Jokowi? Nggak ada ya, seingat saya. Tapi biasanya orang yang nggak ada itu jangan-jangan antek asing atau jangan-jangan utusan USA. Bukan yang Amin Rais ya, orang lain maksudnya. Atau mungkin berteman dengan yang satu lagi. Enggak. Kalau itu kayaknya enggak. Kebetulan aja kayaknya kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin iya. Dalam beberapa hal yang mutual. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak. Maksudnya sporadis. Janjian aja. Oh, janjian. Oke. Yang lagi Mas Ben. Kan tadi di konten yang sebelumnya ya, silahkan ditonton di konten yang sebelumnya, Mas Den mengusulkan bahwasanya Rocky Gerung ini harus ditahan ya. Dan makanya harus ditahan.
Janganlah udah sepuh. Enggak lah. Dia belum seganas Rocky Gerung. Dan kalau menurut saya yang Amin Rais apapun itu berjasa. Reformasi itu salut yang Amin Rais. Kalau nggak ada beliau, mungkin itu termasuk yang nggak akan terjadi. Dan saya ini bukan tipikal orang yang membenci orang gitu loh. Kita benci tindakan yang salah yang dilakukannya dan berusaha untuk membenarkan. Kalau kita sudah kadung membenci orang ini, ya kita pasti ada sisi yang bagus. Bung Rocky pun, itu seseorang yang dulu saya ngefans. Sampai akhirnya sekarang ini kebablasan gitu loh. Kalau menurut saya, mungkin beneran harus nikah. Udah sepuh terus kalau sendiri seperti itu. Kelamaan ya. Bapak saya sih, ya tapi nikahnya udah lama ya. Aduh, mungkin mulai teracuni oleh kesendirian ini seperti itu. Tapi kalau dibiarkan bukannya ini bisa menjadi seperti Iya, makanya betul, tapi kan belum sampai ke sana. Beliau pun juga ngomong kan di channelnya dia, nggak terus diundang ke ILC, diundang ke mana-mana terus berusaha untuk ya. Ataupun pas diwawancara ngomongin Peter Pan syndrome. Enggak lah, itu sama kayak saya protes seperti ini. Masa kayak saya harus ditahan kan? Enggak. Jadi kalau menurut saya, yang Amin Rais ini mungkin masih tahap ya menyuarakan apa yang difikirkannya. Saya pun ingin mengatakan yang difikirkannya ini salah. Tapi apakah beliau ini harus berhenti mengatakan? Jangan, nggak apa-apa. Mau sampai kapanpun, seorang aktivis akan menjadi aktivis. Dan kita tunggu pemikirannya. Yang sekarang sih salah aja. Tapi maksudnya kan nggak menghalangi kalau tiba-tiba ada yang benar. Dan nggak keseluruhan salah. Mungkin kalau kita dengarkan, ada hal yang memang masih positif. Ingin bangsa ini misalkan tidak dikangkangi oleh penguasa yang terus kemudian mengambil harkat atau apa yang harusnya menjadi kehormatan dari bangsa seperti itu. Tapi itu tadi pikirannya ini udah, apa ya, kalau menurut saya tuh mungkin jadi salah mengerti. Dan saya yakin beliau ini nggak berniat jahat, tapi beliau itu kayak ya salah mengerti terus jadinya jadi seperti sekarang gitu. Membicarakan tentang people power ini, apakah bukan bagian dari menyinggung dan nanti bisa menjadi sebuah hasutan kalau digunakan nggak cuma oleh yang Amin Rais? Kalau memang ternyata people power ini bisa muncul. Artinya memang ketidakpuasannya ini terjadi secara menyeluruh. Nah, tapi kalau masyarakat ini puas, mau dia mengumpulkan massa demo setiap hari, masyarakat kenyang, baik-baik saja. Meskipun ada hal-hal yang ya tadi ya, yang nggak kita inginkan terjadi, PHK massal atau apapun. Tapi kan ini merupakan satu dinamika hidup berbangsa dan bernegara. Tapi kalau setelah ini ternyata restore, hal yang negatif ini menjadi positif, rakyat nggak akan marah. Tapi kalau kemarin itu saya katakan, people power yang terjadi, itu karena ada dana asing yang juga masuk dan memicu terjadinya itu tadi. Maka saya ingin katakan bahwa ya, mungkin ini debatable ya, bahwa apapun peristiwa besar yang ada di Indonesia, termasuk kemerdekaan Indonesia sekalipun, ini kalau tidak dipicu oleh kekuatan asing, ini pasti akan sulit untuk terjadi. Karena orang Indonesia pada dasarnya itu pemaaf, orangnya ini juga santuy gitu loh, yang ya ayo kita ngobrol, ayo kita diskusikan, ayo kita rembukan, terus gotong royong. Dan ayolah menjadi orang yang seperti itu. Ayo kita perbaiki ini semua. Dan saya pun membahas juga tentang ayo kabur dulu aja dan sebagainya. Saya enggak, itu bukanlah orang Indonesia. Yuk kita duduk, kita ngobrol. Jangan benci orangnya, jangan benci Rocky Gerung, Amin Rais, siapapun, Refli Harun atau siapapun. Ayo kita ngobrol, kita mau kemana bersama-sama. Terakhir, sosok Eyang ini kan sebenarnya ya balik lagi seperti yang Mas Denny Darko bilang, bahwasanya sosok yang sangat berjasa untuk Indonesia. Namun dengan track record-nya yang sepanjang itu dan senioritas di bidang politik dengan sudah berkancah di politik cukup lama. Kenapa dia bisa sampai, mungkin yang menurut Mas Denny Darko salah kaprah, atau mungkin pemikiran ini bisa sampai salah dalam kesimpulan yang tidak tepat ini, gimana? Ini kartu nama diberikan oleh salah satu sahabat saya, keturunan Pangeran Diponegoro, tulisnya R. Rahadi Sabtoto Abro. Halo Pak Abro, apa kabar? Ada sebuah cara untuk membuat misalkan kartu ini menjadi hilang seperti itu, terus muncul kembali begini. Nah bayangkan, pesulap seumur saya itu mungkin masih bisa melakukan ini. Tapi saat umur saya nanti 80-90 tahun lagi, otot-otot tangan saya akan melemah, pandangan saya akan kabur. Apakah saya akan bisa melakukan trik sulap ini sesempurna tadi? Usia memang berbicara. Jadi Eyang, mohon lebih banyak beristirahat, membaca buku, dan mungkin sudah saatnya mempersiapkan segalanya. Untuk kalian semua yang sekali lagi menonton ini, bukan kebencian yang ingin saya sebarkan, tapi ayo kita berpikir, berdialektika secara positif. Jangan benci orangnya. Kalau ada sesuatu yang memang salah,
kita anggap salah. Ayo kita debat dan kita duduk untuk berdiskusi. Kalaupun ternyata tidak sependapat, jangan putus pertemanannya. Kalau ternyata memang kita tidak bisa sejalan, ya cukup kita tahu, tapi kita harus menyadari bahwa keinginan untuk selalu membersamai apapun yang menjadi nilai-nilai bangsa, bernegara, dan juga tujuan yang sama untuk membuat Indonesia ini lebih baik lagi harus selalu ada dalam hati kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.